Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyiapkan bukunya dengan baik. Mudah-mudahan nanti belajarnya lancar ya. Oke. Sebelum mulai, Bu Amin cek ya, apakah kalian masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang sumber listrik ya. Masih ingat ya? Ya. Sumber listrik itu ada yang bisa merubah energi cahaya jadi energi listrik. Apa itu? Ya. Iya, sel surya, panel surya. Bu Amin mau kasih hadiah buat kalian, oleh-oleh ya, yaitu kuis ya. Kuis tentang rangkaian listrik. Oke. Nah, di sini ada beberapa alat ya, ada beberapa benda ya yang berkaitan dengan listrik ya. Di sini juga ada fungsinya buat apa. Jangan-jangan kalian nggak tahu ini fungsinya buat apa. Contohnya di sini ada steker ya. Siapa yang mau bantu? Steker itu buat apa ya? Oke, Hanselo, coba maju. Ini tinggal dicepitkan aja ya. Coba, kalau benar lampunya nyala. Ya, kira-kira untuk apa? Memutus dan menyambungkan arus listrik, menghubungkan alat elektronik dengan sumber listrik, atau apa? Menurutmu yang mana? Coba. Oke. Cap itu nih. Iya. Tepuk tangan untuk Hanselo. Oke. Oke. Ya, Bu Amin senang sekali ya, berani maju walaupun di depan masih berusaha. Itu tandanya ya kalian mau mencoba. Orang yang mau mencoba biasanya akan berhasil ya. Oke, siapa yang tahu kira-kira di dalamnya ini, di belakangnya itu ada apa aja ya? Baterai, kabel, lampu. Oh, lampu udah kelihatan di sini ya. Apa? Gigi buaya. Serem banget ya. Nah, coba. Oke. Nah, di belakangnya ini ya ada capit buaya ya, hampir mirip ya. Capit buaya. Ini fungsinya untuk apa? Hampir seperti iya, saklar steker. Jadi menghubungkan apa? Ya. Ya. Arus listrik. Ini sambungan dari kabel aja ya, kemudian ada sumber listrik dan ada alat listriknya. Nah, ini namanya rangkaian listrik sederhana. Nah, hari ini kita mau belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Sudah siap? Ya. Oke, bismillah ya. Kita mulai. Pertemuan kali ini kita mau belajar rangkaian listrik ya, tentang jenis-jenisnya. Ya, jenisnya apa saja sih? Rangkaian listrik ada berapa macam? Dan kemudian kita nanti juga akan belajar tentang pemilihan jenis rangkaian. Mana yang lebih cocok buat ngatur rumah, ya? Oke. Ya, sekarang kita mulai ya. Kalau berdasarkan sambungannya ya, ada dua macam rangkaian listrik. Sekarang yang pertama dulu. Coba di rangkaian A, ini kalian lihat kabel yang terputus apa enggak? Nyambung semua ya? Ya. Kalau yang B? Putus. Ya, di sini ada yang terputus. Nah, rangkaian A inilah yang dinamakan rangkaian tertutup. Enggak ada ujung-ujungnya, semuanya nyambung. Dan di rangkaian tertutup lain ini ya, lampu itu bisa nyala. Nah, yang sebelahnya itu adalah rangkaian terbuka. Di rangkaian terbuka berarti ada yang nggak connect, sehingga lampunya nggak bisa nyala. Ya,
Jadi berdasarkan sambungannya ada berapa macam? 2. Rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana ya jenis rangkaian listrik berdasarkan adanya percabangan atau tidak adanya percabangan. Coba sekarang yang gambar A dulu. Coba ini kira-kira ya. Ya. Oke, alhamdulillah berarti sudah baca buku ya? Ya. Ya, betul. Ini adalah rangkaian seri. Ya. Yaitu rangkaian yang bagaimana? Oke. Dan yang kedua apa? Oke, karena memiliki percabangan. Sekarang Bu Amin tawarkan siapa yang mau nunjukkan ke teman-temannya, ya. Cabangnya itu sebelah mana? Katanya ini nggak punya cabang. Yang ini punya cabang. Coba. Oke, sekarang Bu Amin minta bantuan yang sini sudah. Coba. Oke, Misari. Dilingkari aja cabangnya. Ya. Oke. Nggak nambah lagi? Nambah lagi enggak? Enggak. Oke, terima kasih. Sepakat sama Misari? Oke, kita cek. Iya. Ternyata jawabannya benar. Alhamdulillah ya. Tadi temanmu sudah bisa menemukan percabangan dan betul ya, ini Bu Amin hapus. Sekarang Bu Amin tanyakan, kalau rangkaian seri sama rangkaian paralel itu digabung, kira-kira bisa enggak ya? Oke, iya. Namanya rangkaian apa? Iya, rangkaian campuran. Ya, oke. Di sini lampu A, B, C dihubungkan secara seri, kemudian disambungkan secara paralel dengan lampu D. Inilah yang dinamakan rangkaian campuran. Oke, sekarang ini dia rangkuman yang sudah kita pelajari tadi. Ya, jadi jenis rangkaian listrik kalau berdasarkan sambungannya ada 2. Apa saja? Terbuka dan tertutup. Di sini Bu Amin kasih gambar pintu supaya mudah menghafalnya. Terbuka dan tertutup. Dari yang terbuka dan tertutup ini, apakah semuanya bisa nyala? Enggak. Mana yang bisa nyala? Iya, yang tertutup. Nah, kalau berdasarkan percabangannya, berarti ada berapa? 3. Ada seri, paralel, dan campuran. Oke, ya. Nah, supaya kita lebih jelas ya, supaya jelas membedakan antara seri dan paralel, sekarang kita akan coba perhatikan ya gambar berikut ini. Ya. Nah, di sini ya ada 2 bohlam yang dirangkai secara seri dan di sini dirangkai secara paralel. Ya, coba kita nyalakan. Apakah nyalanya sama terang? Ya. Sekarang yang paralel kita nyalakan. Mana yang lebih terang? Paralel. Nah, di sini kita tahu ya. Oh, ternyata dengan paralel kita bisa mendapatkan nyala lampu yang lebih terang. Nah, sekarang kita coba ya mengatur apakah kalau misalkan di sini lampunya pecah, rusak atau dicopot ya, bagaimana lampu yang satunya? Coba. Nah, iya. Ternyata kalau lampunya seri, disusun secara seri, ternyata satu mati, yang lain ikut mati. Nah, sekarang kita coba ya, bagaimana kalau rangkaian paralel? Misalkan saklar sebelah sini dibuka, ya, apa ya yang akan terjadi kira-kira? Coba kita lihat, ya. Oke, ya. Nah, satu mati, yang lain bisa tetap nyala. Sekarang kita nyalakan lagi, kita ganti nyalakan, matikan yang satu lagi. Nah, ternyata kita bisa mengatur ya mana yang
dinyalakan dan mana yang dimatikan dengan lebih mudah kalau kita pakai rangkaian paralel. Nah, sekarang kita juga bisa pakai saklar utama. Jadi satu saklar mematikan langsung 2 lampu. Di rumahmu ada nggak saklar utama? Ada ya. Biasanya di mana? Di meteran listrik itu ya. Nah, itu ya. Itu adalah saklar utama ya di rumah kalian. Ya, silakan. Iya. Nah, walaupun lebih terang bukan berarti lebih boros ya. Jadi walaupun lebih terang ya, yang dipakai, yang dikonsumsi energi listriknya sama. Berarti lebih ngirit mana ya? Iya, paralel itu lebih irit. Walaupun coba kalian perhatikan di sini ada kabel. Kira-kira mana yang lebih banyak memerlukan kabel? Seri atau paralel? Iya, paralel ternyata ngirit bayar listriknya. Kita dapat cahaya yang terang, tapi itu kerugiannya boros kabel. Dan kira-kira kalau kalian disuruh nyusun lampu secara paralel sama seri, mana yang lebih mudah? Seri. Iya, seri lebih mudah. Tapi ya itu, ya kita nggak bisa ngatur, ya sesuai dengan kebutuhan kita. Lucu ya, misalkan ayahnya lagi pengen tidur, wah lampunya dimatiin, anaknya lagi belajar, lampunya ikut mati ya. Tapi kalau kita pakai paralel, kita bisa atur sesuai kebutuhan kita. Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang silakan. Sekarang berapa jumlah kubusnya? Ada yang tahu berapa jumlah? Angkat tangan? Ya. 8. Oke, ya, yang punya jawaban lain? Berapa jumlah kubusnya? Ya, berapa? Faiz? 8. Oke, siapa yang punya jawaban lain? Oke, tadi Fatih? 9. Oke, kita lihat berapa ya ini ya? 9. Coba, ini yang kelihatan berapa? Yang kelihatan 5. Yang ketutupan berapa? 3. Ya. Sorry, yang kelihatan 6, yang ketutupan 3. Jadi 9. Oke. Nah, sekarang ya, supaya lebih paham tentang materi yang kita pelajari barusan, silakan sekarang buka halaman 51. Ya. 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 Nah, untuk membuat ilmu kita nancep ya, kita perlu sesuatu yang ditulis. Sekarang silahkan Bu Amin minta kalian membuat catatan pendek tentang apa yang sudah kita pelajari ya di buku kalian ya. Kalian boleh membaca dulu halaman 51 sampai halaman 54, silakan. Bikin resume, kalian boleh memilih apakah dalam bentuk mind map seperti yang tadi Bu Amin contohkan atau dalam ringkasan biasa. Oke, silakan. Bu Amin beri waktu 15 menit. Silakan. Iya, membaca dan meringkas. Oke, silakan siapkan alat tulisnya. Ya. Oke. Ya. Ayo segera siapkan alat tulisnya. Oke, terima kasih yang sudah mulai membaca ya. Silahkan catat hal-hal yang penting supaya kalian nanti pas belajar gampang. Ya, ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Ya, baca aja. Ya, baca aja langsung sini. Ya, ini nggak usah di. Ya.
Ya. Oke. Sekarang kita mau kerjakan latihan pertama. Coba amati, ini rangkaiannya rangkaian seri, paralel atau campuran? Campuran ya. Oke, sekarang soalnya adalah jika lampu B pecah. Ya, lampu B pecah. Oke. Coba lampu B pecah, apa yang terjadi? Oke, coba. Nah, ya. Berarti lampu A dan C juga ikut mati. Gampang ya ternyata ya. Oke, jadi kalau disusun secara seri, satu mati, deretannya pasti mati ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua, silakan. Jika lampu D pecah, nah biar gampang Bu Amin tandai. Apa yang terjadi kalau lampu D-nya pecah? Yang lain nyala. Oke, A tetap nyala, B nyala, C nyala, benar yakin? Ya, kita cek ya. Nah, oke, benar ya. Oke, sekarang ini tadi Bu Amin mencetnya double. Pernah lihat ini? Ya, oke. Kapan biasanya kalian lihat ini? 17-an. Iya. Oke. Nah, kira-kira ini ngelihat kabelnya ini kira-kira ini disusun secara paralel atau seri ya? Seri apa paralel? Ya. Waktu Bu Amin kecil ya, lampu yang kayak gini ya disusun secara seri. Kalau ada satu lampu yang rusak, Masya Allah, nyarinya susah banget. Ya, mana yang rusak diganti satu-satu, dicek satu-satu, ada yang putus apa enggak. Tapi sekarang sudah disusun secara paralel. Makanya kalian lihat ini kabelnya lebih berjubel. Ya, dulu kabelnya enggak berjubel seperti ini. Tapi sekarang sudah paralel. Jadi kalau lampunya yang ini mati misalkan, yang lain bisa tetap nyala ya. Jadi orang berkembang terus, nggak diem aja ya. Memperbaiki. Kekuranganku apa ya? Bisa diperbaiki dengan cara apa ya? Seperti itu ya. Apalagi yang mau wirausaha harus tahu ya kayak gitu ya. Oh iya. Kalau kabelnya putus kan bagaimana ya kalau kabelnya putus? Sekarang kita lihat lagi ya ini. Oke. Nah, sebentar. Ya, misalkan di sini ada kabel yang putus di sini. Kira-kira lampu A, B, C. Ini yang mati lampu mana? B saja? Ya. A bisa nyala apa enggak? C bisa nyala? Ya. Berarti kalau dirangkai dengan cara paralel, ya. Kalau kabelnya putus, ya, bisa jadi lampu lain bisa tetap nyala, kecuali kalau ya putusnya sebelah sini. Nah, ya. Kalau putusnya di sebelah situ, kira-kira masih ada yang bisa nyala apa enggak? Iya, akan mati semua. Sudah terjawab ya? Oke, sekarang kembali ke yang tadi. Ya, sekarang kita akan jawab ya, apakah rangkaian berikut itu harus paralel, seri, atau campuran? Oke, coba. Nah, oke, ada yang tahu kalau lampu yang kayak gini mestinya seri atau paralel? Seri apa paralel? Ini ada yang nyala, ada yang mati. Ada yang mau jawab kenapa yang kayak gini? Apa tadi jawabannya? Campuran. Ini pertanyaannya seri atau paralel? Iya. Oke.
Ada yang mati, ada yang nyala, gantian, kira-kira paralel atau seri ya? Oke, silakan angkat tangan. Ya. Kita cek jawabannya apa? Ya. Paralel. Apa buktinya? Ada yang mati, ada yang nyala. Ya, berarti ini disusun secara paralel. Oke, sekarang kita akan adakan diskusi kelompok. Ini kelompok A, ini kelompok B, kelompok C, kelompok D, seperti biasanya. Ya. Oke, sekarang silakan diskusikan dengan temanmu apakah A, B itu termasuk seri atau paralel. Silakan didiskusikan. Sudah? Oke, kelompok ketiga dulu. Kelompok ketiga, menurutmu yang A itu paralel atau seri? Paralel. Kelompok lain setuju? Setuju. Oke, sekarang yang B. Bu Amin mau tanya kelompok D. Hasil diskusinya bagaimana? Paralel. Iya. Seri? Seri apa paralel? Oke. Seri atau paralel? Iya. Ada yang seri, ada yang paralel. Yang mana ya? Coba bayangin. Kalau salah satu lampu ini mati, kira-kira yang lain bisa tetap nyala apa enggak ya? Bisa ya. Lampu yang kayak gini harus disusun secara paralel karena kita nggak mau kalau satu bermasalah yang lain ikut mati. Oke, terima kasih. Ya, oke. Sekarang Bu Amin tanya, ada yang tahu? Ya, ada yang tahu 3 jenis ini? Ada yang tahu namanya? Lampu apa ya? Ini bola. Ini apa ya? Ya. LED yang mana? Iya. Oh, habis ya. Ini LED? Ya. Ada yang tahu ini lampu apa? Ular. Kita cek. Nah, ini namanya lampu CFL. Ya. Kita lihat ya. Untuk menghidupkan 3 lampu ini dengan nyala yang sama, lampu bohlam ya mengkonsumsi daya 60 watt. CFL 14 watt. LED cuman 12 watt. Berarti mana yang lebih hemat? LED. Nah, ternyata masih ditambah lagi. Bohlam ini ya bertahan 750 jam pemakaian. Tapi kalau LED bisa 50.000 jam. Oke, penting nggak milih-milih ketika beli? Iya. Oke. Nah, iya. Nah, kalau kalian belanja elektronik diajak orang tuamu, ya, coba kamu perhatikan ada label Energy Star-nya enggak? Kalau ada label Energy Star, berarti dia sudah terbukti ngirit apa? Iya, konsumsi listriknya, ya. Dan enggak cuman elektronik aja, ya, yang harus milih-milih, ya. Kalian pernah salah milih model rambut? Nyeselnya sehari 2 hari apa berbulan-bulan? Iya. 3 mingguan. Iya. Jadi kalau salah milih model rambut, nyeselnya bulanan. Kalau salah milih alat elektronik, nyeselnya tahunan. Kalau milih, oke, break 1, break 2. Ya. Kalau salah milih teman, ya, nyeselnya sampai di akhirat. Ya, iya, benar.
Allah sudah kabarkan ya dalam Al-Qur'an, nanti ya ada orang-orang yang ketika hari perhitungan itu ya dia nyesel gigit jarinya. Ya. Sekiranya saja aku tidak jadikan dia jadi teman, ya, maka aku akan selamat, ya. Oke, ya. Karena dia menjauhkanku dari Al-Qur'an, ya. Oke, terima kasih ya sudah menyimak, sudah belajar, ya, sudah diskusi dengan teman. Bu Amin ucapkan terima kasih ya. Insya Allah pekan depan kita akan apa? Praktek ya, praktek rangkaian listrik ya. Oke. Ya, sekarang boleh dirapikan bukunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.